Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas satu contoh soal tentang analisis sensitivitas, khususnya tentang penambahan suatu fungsi kendala baru. Nah, ini dia soalnya. Nah, di soal sudah disajikan tablo optimalnya, sehingga teman-teman tidak perlu menghitung mulai dari tablo awal ya. Akan tetapi silakan saja kalau teman-teman penasaran, maka boleh ya mulai dari mengubah soal ini ke dalam bentuk kanonik, kemudian ikuti prosedur dalam metode simplex, dan akhirnya teman-teman akan mendapatkan ini sebagai tablo optimal. Nah, dari tablo optimal ini kita tahu ya, solusi basisnya adalah X2 sama dengan 66, X3 sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuannya adalah 162. Nah, di sini ditanyakan, jika kita punya kendala baru, yaitu X1 besar dari atau sama dengan 7/2, kita tambahkan pada formulasi program linear di atas, maka apa yang terjadi? Maksudnya, apakah solusi basis saat ini akan tetap optimal, ataukah tidak? Ya, ataukah justru nanti soal ini menjadi invisible? Ya, jadi mari kita kerjakan ya. Tapi yang pasti ya, kita lihat ya di tabel optimal ini kan X1-nya sama dengan 0 ya. Oke, karena kan X1 tidak muncul di sini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pasti solusi basis saat ini itu tidak lagi menjadi solusi basis pada saat constraint baru ini ditambahkan. Hal ini karena X1 itu 0 pada solusi optimal saat ini, sementara itu di kendala baru jelas bahwa X1 besar dari atau sama dengan 7/2 ya. Jadi X1 sama dengan 0 melanggar constraint yang baru. Nah, sekarang tugas kita adalah menemukan solusi basis yang baru ya. Kalau ada, atau justru soal ini menjadi invisible. Ya, mari kita lihat. Nah, jadi kita perlu melanjutkan tablo optimal ini dengan metode dual simplex. Oke, nah jadi langkah yang pertama adalah tablo optimal ini kita fotokopi ya. Kemudian, kendala yang baru ini kita kalikan dengan negatif 1, sehingga kita akan mendapatkan tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan ya teman-teman. Oke, berarti kita punya min X1 kurang dari atau sama dengan min 7/2. Kemudian kita ubah ini menjadi bentuk kanonik. Hasilnya adalah min X1 ditambah S3 sama dengan min 7/2. Nah, inilah yang akan kita tambahkan ke tablo optimal mula-mula. Ya, oke. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kita biarkan baris Z ini tetap di bawah, sehingga constraint yang baru kita letakkan saja di atas. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita punya baris yang baru sekaligus kolom yang baru, ya, kolom S3 ini. Oke, nah dengan menggunakan metode dual simplex, kita tahu ya bahwa kita harus memilih baris kunci terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita nobatkan sebagai baris kunci itu tentunya adalah yang memiliki ruas sisi kanan paling negatif. Oke, dalam hal ini tentunya baris ke-0. Nah, kemudian setelah baris kunci kita temukan, kita akan temukan kolom kunci. Nah, di sini satu-satunya yang negatif ini adalah min 1 di sini ya, sehingga inilah yang akan kita jadikan kolom kunci. Oke. Nah, kalau ada beberapa kandidat, tentunya nanti teman-teman harus bagi ya unsur Z ini dengan unsur yang negatif di baris kunci ini, kemudian cari mana yang harga mutlaknya paling kecil. Akan tetapi karena di sini satu-satunya yang bernilai negatif di baris ini hanya ini ya, maka inilah yang langsung kita nobatkan sebagai kolom kunci. Oke. Baik, jadi baris kunci dan kolom kunci itu berpotongan di unsur kunci, dan inilah yang harus kita jadikan satu, sementara itu unsur yang lain di kolom tersebut menjadi 0.
Baik, untuk itulah kita perlu operasi baris dasar. Baik, sekarang kita beri nama ini B0, B1, B2, dan B3. Sementara itu unsur yang ini kita jadikan satu, caranya adalah dengan mengalikan dengan negatif 1. Sehingga B0 yang baru kita sebut B0 aksen itu adalah min 1 kali B0 mula-mula. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sementara itu min 3/7 ini harus kita jadikan 0. Caranya tentunya dengan ditambah dengan 3/7. Atau boleh kita buat formulasi umumnya di sini. B1 aksen adalah B1 mula-mula ditambah dengan 3/7 kalikan B0 aksen. Baik, sehingga kita fotokopi semua unsur B1 di sini. Kemudian plus 3/7 kalikan B0 aksen. Inilah hasilnya. Sama halnya dengan B2 aksen. Ya, jadi B2 aksen sama dengan B2 mula-mula dikurang 8/7 kalikan B0 aksen. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir B3 aksen. Rumusnya adalah B3 dikurang 6/7 kalikan B0 aksen. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, baik teman-teman, ini kita sadur ke dalam tableau yang baru. Nah, sekarang kita lihat ya, karena ini soalnya adalah memaksimumkan, maka kriteria optimal itu adalah pada saat nilai Z di sini ya, baris ke Z ini, itu tidak ada lagi yang negatif. Ya, di sini semuanya sudah positif, ya, sehingga kita bisa katakan bahwa tableau ini optimal. Nah, kita lihat solusi basis dari tableau optimal ini adalah X1-nya 7/2, kemudian X2-nya adalah 67 setengah, dan X3-nya adalah 2, dengan nilai Z adalah 159. Baik ya, jadi itu dia jawaban atas pertanyaan. Jika kendala baru ditambahkan pada formulasi pemrograman linear tersebut, maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah solusi basis saat ini tidak lagi optimal. Kita menemukan solusi optimal yang baru, yaitu X1 sama dengan 7/2, X2-nya sama dengan 67 setengah, dan X3-nya adalah 2. Dan nilai Z itu menurun ya, dari semula 162, sekarang adalah 159. Baik teman-teman, demikian ya pembahasan kita tentang penambahan suatu fungsi kendala baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.